Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan keafiatan, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bala. Para santri, kita akan memasuki tema baru setelah kita menyelesaikan ciri khas yang ada pada Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tema kali ini kita akan membahas beberapa tanda yang sangat nampak pada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanda yang sangat sering didapati pada Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatin Najiyah. Al-Syekh di sini mengatakan alamatul firqatin najiyah, tanda al-firqatin najiyah. Yang pertama, al-firqatun najiyatu hum qillatun bainan nas. Al-firqatun najiyah, mereka sangat sedikit di antara manusia. Jumlah mereka, yaitu orang-orang yang memegang kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah, lebih sedikit dibandingkan jumlah manusia yang menyelisihi ajaran Islam, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Jumlah mereka sedikit. Namun meskipun demikian, mereka mendapatkan keutamaan berupa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka. Syekh mengatakan, da'a lahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mereka di dalam ucapan atau sabda beliau, tuba lil ghuraba, semoga Allah memberikan kesuksesan bagi al-ghuraba, keberuntungan bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing. Dan kita sama mengetahui bahwa orang asing kebanyakannya jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan yang lain. Seperti orang yang melakukan safar ke sebuah daerah, dari Lombok ke Jawa misalnya. Tentu dia akan merasakan asing ketika sampai ke tanah Jawa. Karena apa? Karena bahasa berbeda, karena hanya dia sendiri yang berbahasa Lombok. Hanya dia sendiri ya yang memiliki gaya hidup berbeda dari orang-orang yang lain, asing. Rasulullah SAW mendoakan keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka? Unasun salihun. Mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Unasun salihun, orang-orang yang saleh. Fi unasi su'in kathirin. Yang mana orang-orang saleh ini hidup di tengah orang-orang yang buruk yang jumlahnya sangat banyak. Jadi orang-orang saleh ini sangat sedikit mempertahankan agama Allah, mempertahankan sunnah Rasulullah SAW di tengah orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, dan jumlah mereka sedikit banyak.
Man ya'sihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ya'sihim, orang-orang yang menyelisihi kelompok yang saleh ini, orang-orang yang menyelisihi orang-orang saleh ini lebih banyak mimman yuti'uhum, dibandingkan orang-orang yang mengikuti, mentaati orang-orang saleh ini. Ya. Jadi orang-orang yang mentaati orang soleh ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan orang-orang yang memaksiati mereka. Maka secara sunnatullah, orang-orang yang memegang kebenaran jumlahnya sedikit. Itulah al-firqatun najiyah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana Islam, bila dibandingkan dengan jumlah manusia yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Demikian juga kelompok di dalam Islam yang masih tetap memegang kebenaran, jumlah mereka sedikit dibandingkan orang-orang yang telah banyak menyelisihi ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini tanda yang sangat nampak bahwa mereka ahlu sunnah wal jamaah jumlah mereka sedikit di tengah manusia. Sahih, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaqad akhbara anhumul Qur'anul Karim. Tentang mereka ini Al-Quran telah mengabarkan, yaitu tentang orang-orang yang sedikit ini. Al-Quranul Karim telah mengabarkan. Faqala madihan lahum. Ya, Al-Quran berbicara dan memuji orang-orang yang sedikit ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan jumlahnya sedikit. Siapa? Yaitu orang-orang atau hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, kita telah mengetahui bahwa di antara rukun syukur adalah menggunakan nikmat dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu di antara rukun syukur, dan hal ini benar. Sedikit orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini yang menjelaskan tentang kondisi mereka. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi ini dia tanda yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, bahwa jumlah ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah sangatlah sedikit dibandingkan orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.